Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Silakan duduk yang rapi dan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu sebelum proses belajar hari ini kita mulai. Oke, berdoa selesai. Ibu cek daftar hadirnya terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ya, Putri Aisyah, kenapa tidak hadir? Sakit ya? Ya, kita doakan semoga Putri Aisyah cepat sembuh dan bisa masuk kembali pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ya, tepat sekali ya. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai pengertian dari teks biografi. Ada yang masih ingat apa itu teks biografi? Sarina? Ya, tepat sekali ya. Ya, jadi teks biografi itu merupakan teks yang menceritakan. Jadi teks biografi itu adalah teks yang menceritakan atau teks yang berisi suatu kisah perjalanan seorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain. Baik, Ibu lanjutkan ke pembahasan materi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri teks biografi. Dan yang kedua yaitu kita akan membahas materi tentang struktur dari teks biografi. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Jadi ciri-ciri dari teks biografi ini ada 4, yaitu yang pertama fakta, yang kedua subjektif, yang ketiga itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Dan yang keempat itu yaitu bahasanya harus jelas,
dan tidak menggunakan majas. Jadi menjelaskan satu persatu. Maksud dari ciri yang pertama yaitu fakta di sini adalah semua isi dari teks biografi, mulai dari orientasi, masalah ataupun isi, kemudian reorientasi itu merupakan fakta. Jadi fakta yang dimaksud di dalam ciri teks biografi ini yaitu sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Jadi apapun yang ada yang ditulis di dalam teks biografi tersebut tidak bisa dibuat-buat. Misalnya seperti tanggal lahir dari Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua yaitu ciri yang kedua yaitu subjektif, di mana subjektif ini tidak melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan kejadian yang terjadi di dalam teks biografi yang ditulis tersebut. Yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia. Mengapa dikatakan menggunakan kata ganti orang ketiga? Karena teks biografi ini ditulis oleh orang lain, bukan ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian ciri yang keempat yaitu bahasanya harus jelas dan tidak memakai majas. Maksudnya tidak memakai majas di sini yaitu ibu kasih contoh di dalam sebuah puisi itu kan, kalau misalkan menceritakan seseorang, dia itu menggunakan majas perumpamaan seperti misalnya wajahnya seperti rembulan. Tetapi kalau misalkan di dalam teks biografi ini wajah seorang tokoh itu langsung digambarkan, seperti misalkan tokoh Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien itu wajahnya cantik, seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan majas. Kemudian kita masuk ke struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi ini ada 3. Yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua ada masalah atau isi, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Maksud dari orientasi di sini adalah pengenalan tokoh. Seperti Ibu berikan contoh ya. Di sini ada biografi singkat dari tokoh pahlawan nasional yang ada di Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Ibu bacakan teks biografi singkatnya. Muhammad Hatta atau populer dipanggil sebagai Bung Hatta adalah salah satu proklamator Indonesia. Jadi yang Ibu bacakan tadi itu merupakan orientasi. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu mengenai masalah atau isi. Masalah atau isi ini masuk pada bagian apa saja yang akan ditulis dalam bentuk teks biografi. Contohnya seperti perjalanan hidup tokoh, kemudian suka duka tokoh yang dialami pada saat tokoh tersebut masih hidup. Kemudian struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Maksud dari reorientasi ini merupakan penutup yang berisi pendapat seorang penulis. Misalnya Arwini menulis sebuah teks biografi tentang Muhammad Hatta. Setelah menulis teksnya, Arwini menyimpulkan bahwa Muhammad Hatta ini orangnya seperti apa sih? Nah, di situ dia jelaskan Muhammad Hatta ini merupakan salah satu bendahara, kemudian mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Seperti itu contoh dari reorientasi.
Untuk materi hari ini Ibu akan berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu Ibu minta kalian mencari salah satu tokoh pahlawan yang ada di Indonesia selain dari yang Ibu sudah contohkan tadi. Bisa dicari di internet ataupun di YouTube, terserah dari adik-adik sekalian. Dari teks biografi yang kalian temukan, kalian tentukan yang mana yang merupakan ciri-ciri dari teks biografi, kemudian yang mana yang merupakan struktur dari teks biografi. Kemudian tugas itu dikumpulkan minggu depan dan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas yang Ibu berikan pada hari ini? Oke, Ibu kira jelas ya? Pesan Ibu, adik-adik sekalian harus mempelajari kemudian meneladani tokoh yang telah kalian temukan tersebut. Semoga materi yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.